Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Di video kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan pada bagian librariesnya ya, ionout.php di folder libraries. Nah, ini merupakan isi dari filenya. Di sini sudah disebutkan lumayan jelas ya, ataupun disiapkan secara baik oleh manajemennya untuk bisa kita gunakan secara langsung. Jadi kalau kita lihat di bagian public function construct-nya, di sini sudah dia memanggil berbagai macam pengaturan, kemudian library helper juga. Di sini dia memanggil library email, kemudian dia panggil juga untuk bahasa, yaitu dari defaultnya adalah ionout. Kemudian helpernya cookie, language, dan URL. Walaupun nanti ini kita bisa ganti ataupun kita modifikasi dengan memasukkan di bagian folder configs di autoload.php. Nah, kita bisa atur di sini. Nanti ini kita akan lanjut ke bahasan saat membahas di bagian autoload ya. Nah, tapi kita akan masuk dulu kepada bagian ionout.php di folder librariesnya. Jadi saya tidak perlu jelaskan di bagian construct karena dia akan memanggil file-file yang perlu dipanggil oleh ionout-nya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang mungkin perlu kita tahu. Pertama adalah forgotten password, kemudian forgotten password check, register, logout, login, get user ID, isadmin, check compatibility, dan deactivate. Nah, di bagian forgotten password ini gunanya untuk melakukan request lupa password ya. Di sini dia sudah disiapkan variable usersnya untuk memanggil berdasarkan model yang namanya adalah ionout model dengan status aktifnya itu adalah 1 ya. Dia sudah disediakan seperti ini. Kemudian kalau misalkan datanya itu ada ataupun usernya ada, maka dia akan menyiapkan ataupun menggenerate kode dari forgotten passwordnya, sehingga nanti itu bisa digunakan dan dikirim melalui email ya. Nah, untuk perintah email seperti ini kurang lebih. Di sini sudah disediakan. Kemudian ada lagi namanya forgotten password check. Ini untuk mengecek si kode yang dikirim apakah memang ada atau tidak. Kemudian register. Nah, dari register ini untuk memasukkan data-data ke dalam tabel users. Jadi kalau kita lihat di sini dia pada function register, dia melihat email activation, apakah dia memerlukan aktivasi via email atau tidak. Di sini sudah disediakan semua. Kemudian kalau kita lihat di sini ada yang namanya $data. Isinya dalam bentuk array. Yang pertama identity, ID, email, dan activationnya. Ini yang secara default. Kemudian sama untuk pengiriman email di bagian bawah sini kita skip. Ini merupakan function logout ya, secara umum untuk logout ya. Kemudian login. Login ini untuk mengecek apakah seorang user itu memang sudah login atau tidak. Di sini juga sudah disediakan untuk remember me atau loginnya ya. Kemudian get user ID ini untuk mengambil data user berdasarkan ID-nya. Walaupun kita bisa pakai nanti tanpa harus menggunakan library ini dengan nama this session user data user ID. Oke. Kemudian di bagian bawah sini isadmin. Ini untuk mengecekkan apakah memang yang masuk ke dalam suatu halaman itu adalah seorang admin atau bukan, dengan mengecek ionout model di sini. Kemudian ada namanya isadmin pada bagian config-nya di bagian ionout model function ataupun method trigger events-nya. Kemudian di sini disiapkan juga $admin group. Isinya adalah this config item. Dia mengambil dari folder config ya, folder config, filenya itu ionout. Jadi dia akan mengambil berdasarkan admin grupnya dan mereturn hasilnya. Oke, kemudian cek compatibility ini kurang tahu juga ya. Jadi mungkin kurang lebih kalau dari sekilas untuk mengecek apakah memang versi CI-nya ini minimal 5.6 atau tidak. Karena di sini terlihat are you using CI 2? Karena di sini namanya password hash itu minimal 5.6 versi yang harus dipakai. Oke. Kemudian deactivate ini untuk menonaktifkan akun dari data yang ada di tabel users. Oke. Kurang lebih seperti inilah untuk isi dari ionout.php. Kita akan coba lagi lanjut ke bagian model tapi pada video selanjutnya.